guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 7012195, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, dengan dosen pengampu Bu Susi Marisa MSI. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang regresi linear sederhana dan regresi linear berganda pada aplikasi SPSS. Yuk simak videonya. Sekarang kita masuk uji analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Apa itu analisis regresi berganda? Analisis regresi berganda merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen atau variabel terikat atau Y. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi sederhana. Sementara apabila kita ingin mengetahui pengaruh dua variabel X atau lebih terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi linear berganda atau multiples. Dan asumsi analisis regresi berganda adalah sebelum kita melakukan analisis regresi berganda linear berganda untuk uji hipotesis penelitian, maka ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi. Persyaratan atau asumsi ini dibuktikan melalui serangkaian uji. Asumsi klasik mencakup: 1. Uji normalitas, di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. 2. Uji linearitas, di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Ketiga, uji multikolinearitas, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. 4. Uji heteroskedastisitas, dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 5. Uji autokorelasi atau khusus untuk data time series, persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi. Adapun rumus persamaan analisis regresi berganda adalah sebagai berikut. Teoremanya adalah Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 sampai Bn. Contoh kasus analisis regresi berganda. Setelah kita mengetahui teori atau konsep dasar mengenai analisis regresi multiples ini, sekarang kita masuk ke bagian cara melakukan analisis regresi berganda dengan SPS. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh variabel kemauan X1 dan variabel minat X2 terhadap variabel kerja atau Y. Data penelitian ini mempunyai sampel 12 orang siswa. Adapun data lengkapnya dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini. Tabel ini saya salin dari Word yang saya buat. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita masuk langkah-langkah analisis regresi berganda dengan SPSS. Pertama, buka program SPSS, lalu klik variabel V. Pada name ini kita tulis X1, X2, dan Y. Dan pada desimal ini kita ganti angkanya semuanya menjadi 0. Ini juga. Lalu pada label ini X1 kita beri nama kemauan, X2 minat, dan Y kerja. Pada measure kita ganti menjadi scale, X2 juga, dan Y juga scale. Lalu setelah itu kita klik data view, dan di sini muncul X1, X2, dan Y. Lalu kita buka Excel, kita copy data ini, kita copy, kita paste di sini. Nah, hasilnya sudah keluar. Lalu kita klik analis, lalu kita klik regression, lalu linear. Setelah itu kemauan S1 ini kita masukkan ke independen,
dan minat X2 ini juga di independen, dan kerja Y ini kita masukkan di dependen. Setelah itu kita klik statistik, lalu pada estimates dan model fit ini kita contleng, dan berhubung sudah dicontleng maka kita klik continue, lalu langkah terakhir kita klik OK. Nah, di sini keluar hasilnya. Yang pertama, variabel entered atau removed. Tabel output variabel entered atau removed memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai dalam analisis ini adalah variabel minat dan kerja, sementara variabel dependen adalah variabel kerja. Analisis regresi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuang sehingga pada kolom variabel removed tidak ada angkanya atau kosong. Lalu kita ke output model summary, kita zoom. Nah, tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan kemauan secara simultan bersama-sama terhadap variabel kerja. Lalu ketiga, output ANOVA. Tabel ANOVA memberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel minat dan kemauan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kerja. Lalu output terakhir, tabel koefisien memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel minat dan kemauan secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel kerja. Adapun rumus persamaan regresi dalam analisis atau penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, atau Y sama dengan 2,612 plus 0,192 plus 0,888. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.